Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kaum Nasara di dalam surat An-Nisa ayat 171. Ya al-kitab la taghlu fi dinikum. Wahai al-kitab la taghlu fi dinikum. Janganlah kalian gulu berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Jangan kalian berkata tentang Allah kecuali yang benar. Innamal Masih wa Isa ibn Maryam rasulullah. Al-Masih Isa bin Maryam adalah Rasulullah. Wa kalimatuhu, dan kalimat Allah alqaha ila Maryam, yang Allah berikan kepada Maryam. Mereka dulu di dalam memuji Isa bin Maryam, kemudian mengatakan Isa bin Maryam sebagai anak Allah, bahkan mengatakan Isa bin Maryam sebagai titisan Allah di bumi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala vonis mereka secara langsung di dalam surat Al-Maidah ayat 72. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal Masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah adalah Al-Masih ibnu Maryam. Ini lebih kuat, ya, lebih jauh kesesatannya, lebih kuat ungkapannya daripada mengatakan Al-Masih adalah Allah. Ini mengatakan Allah adalah Al-Masih. Ya. Ila ghairi dzalika minal mawadhi', dan banyak lagi tempat yang lain di dalam kitab. Tsumma innal ghuluwa fil anbiya'i was salihin qad waqa'a. Kemudian sesungguhnya ghulu terhadap para nabi dan orang-orang saleh qad waqa'a, telah terjadi. Ya, bi ta'if min dullal muta'abbidah, pada beberapa kelompok dari orang-orang yang sesat dari ahli ibadah wal mutasawwifah, orang-orang tasawuf. Mereka gulu kepada para nabi dan orang-orang saleh, ya, memberikan syair-syair yang mengeluarkan para nabi dan orang-orang saleh itu dari sifat kemanusiaan. Ya, dengan penistaan. Hatta khalata katsiran minhum min madhhabil hulul wal ittihad. Sampai katsiran minhum, banyak di antara mereka yang akhirnya mencampur adukan akidahnya dengan madhab hulul dan ittihad. Hulul yakni meyakini bahwa seluruh alam semesta ini adalah
satu kesatuan yang tercampur antara Allah dan seluruh makhluk. Ini ulul. Wal ittihad, ittihad ini wahdatul wujud, bahwa Allah bercampur dengan salah satu dari makhluknya. Dan ini adalah kesesatan, bahkan pengukuran yang kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ma huwa aqbahu min qaulin nasara, yang lebih buruk dari ucapan Nasara. Para Nasara ini hanya mengatakan bahasanya Allah ada pada Isa bin Maryam. Kalau ini mengatakan Allah pada seluruh makhluk. Ya. Aw misluhu aw dunahu. Sebagian mereka memiliki kesesatan yang seperti orang-orang Nasrani, padahal dia menisbatkan dirinya kepada agama ini. Aw dunahu, ada pula yang di bawahnya. Sebagaimana contohnya firman Allah Ta'ala di dalam surat Taubah ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan ahbar, para ulama, dan ruhban, para ibadah, sebagai arbaban, tuhan-tuhan dari selain Allah. Apa yang Allah perintahkan dan Allah larang, tapi yang diperintahkan adalah ucapan ulama ibadahnya. Ya, apa yang dikatakan ulama itu yang dijadikan pegangan dalam hidup. Ya, sehingga mereka berlomba-lomba mendekatkan diri kepada ulama tersebut. Ya. Mestinya mereka berpegang kepada apa yang Allah firmankan dan Rasulullah sabdakan. Para ulama itulah yang menunjukkan bahwa dalil ini, dalil itu, ini adalah jawaban bagi permasalahan kalian. Kemudian manusia berpegang kepada dalil tersebut. Ya. Semestinya demikian, sehingga mereka pun berinteraksi kepada Allah dan berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun orang-orang sebagian orang ini, mereka tidak mau melihat apa yang Allah firmankan, apa yang Rasulullah sabdakan. Ya, mereka memperhatikan fatwa-fatwa ulama yang masih hidup di antara mereka, memperebutkan fatwa itu, dan akhirnya mereka berlomba-lomba untuk dekat kepada ulama tersebut. Ya. Min dunillah, dari selain Allah, ya, Tuhan-Tuhan yang mengatur hidup mereka. Ini boleh atau tidak? Kata ulama ini gak boleh. Ini kita begini boleh gak? Kata syekh ini boleh. Kita mengamalkan begitu boleh gak? Kata syekh itu gak boleh. Ya, syekh atau ulama atau ustaz mengatur hidup mereka. Padahal semestinya yang mengatur hidup kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mereka ini dikasih dalil gak mempan, dikasih dalil tidak mempan. Tentang kasih dalil Quran, hadis, Rasul, tidak mempan. Tapi kalau antum bilang saya dekat dengan ulama fulan, mempan. Saya dekat dengan ulama fulan. Saya dulu bertetangga sama syekh fulan. Saya dulu sopirnya. Ya, itu paling mempan ya. Siapa yang paling dekat dengan ulama tersebut atau alim tersebut, dia paling berpengaruh. Ya. Ini terjadi di kalangan sebagian umat ini. Wal Masih ibn Maryam, dan mereka menjadikan Al-Masih ibn Maryam sebagai Tuhan selain Allah. Fasarahu Nabi alaihi salatu wasallam li Adi bin Hatim, ini ditafsirkan oleh Adi bin Hatim, oleh Rasulullah kepada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Ahallu lahumul harama fa'asabuhum, menghalalkan yang haram lalu mereka mentaatinya. Wa harramu alaihimul halal fattabahuhum, mengharamkan yang halal lalu mengikutinya. Ya, tidak lagi peduli dengan halal haram yang ada pada agama ini, tapi mengikuti saja halal yang haram yang diucapkan oleh ulama mereka. Karena itulah para ulama ketika berfatwa tidak hanya memberikan jawaban hukum, namun memberikan satu dua dalil, ya, yang membuat manusia berada di atas basirah ketika berada di atas ilmu. Ya, walaupun sesungguhnya prosesnya panjang, dalilnya banyak, ikhtilaf ya panjang, namun jangan
Sibukkan orang awam dengan yang seperti itu. Berikan hukumnya dan dalilnya. Ya. Wa katsirun min atba'il muta'abbidah yuti pembesar dan tokohnya fikul lima yang ada apa yang semua yang diperintahkan, ya ditaati. Wa intadhammana tahlila haramin atau tahrima halalin, walaupun dia mengandung penghalalan yang haram atau pengharaman yang halal, ya hanya kita tidak boleh demikian. Nah, ini akan dibangkitkan dan akan disidang di hari kiamat masing-masing bersendiri. Tidak bisa gurunya, ustadznya, kiainya, ulamanya, syekhnya, ya melindungi dia dari azab Allah sedikit pun. Ya. Kalau subhanahu Allah Ta'ala berfirman tentang orang sesat ini dalam surat Al-Hadid ayat 27, wa rabbaniyatan ibtada'uha, dan kerahiban yang mereka buat-buat dalam agamanya, yang mereka buat dalam agamanya, ma katabnaha alaihim, yang kami tidak tetapkan mereka untuk beribadah dengan rabbaniyah, tidak menikah, yang sampai tua tidak menikah. Ya, ini yang pernah saya ceritakan seorang ulama, ya, usul fiqh, bertemu dengan raja Rom, ya, diundang oleh raja Rom. Begitu mau masuk dibuat pintunya rendah agar ulama ini mau datang dalam badan apa? Ruku. Begitu ulama ini masuk, pintunya rendah. Oh, saya nggak boleh ruku untuk saya ngomong. Maka dia berbalik, ruku mundur. Sehingga rajanya itu dipantatin, ya. Cerdas. Lalu dia disambut oleh pendeta mereka yang bertubuh besar, tinggi, gemuk, dengan kalung-kalung di kaki. Ya, ulama ini berkata, disalami, kemudian ulama ini berkata, kaifa halu ibnik, bagaimana kabar istri dan anakmu? Pendeta ini mengatakan, bagaimana kau menanyakan kabar istri dan anakku? Kami ini orang-orang yang suci, santo. Kami orang-orang suci. Kami tidak mau berurusan dengan perkara-perkara, ya, yang melenakan, perkara-perkara yang hina perempuan, anak-anak. Maka alim ini mengatakan, jika engkau tersinggung ketika disebutkan punya istri dan anak, bagaimana engkau mengatakan Allah punya istri dan anak? Jika engkau saja marah disebut punya istri dan anak, mengapa engkau mengatakan Allah punya istri dan anak? Ya, itu kerahiban. Maka tabna alaihim illa ibtigha'a mardatillah, illa ibtigha'a ridwanillah. Mereka melakukannya karena mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akui mereka ikhlas di dalam bid'ahnya itu. Mereka ikhlas di dalam bid'ah yang mereka buat, ikhlas. Karena itulah syaitan, jika manusia telah beribadah di atas bid'ah, dibiarkan dia ikhlas. Kalau manusia beribadah di atas sunnah, dijadikan dia tidak ikhlas. Sampai ibadah itu berada di atas keikhlasan dan ittiba. Ya. Maka jangan tertipu oleh ikhlasnya orang-orang yang sesat itu. Karena mereka adalah sudah
menjadi korban-korban syaitan, para setan, dan sudah ditinggal oleh mereka, tidak digoda lagi karena mereka sudah berjatuhan ya dengan tipu daya para syaitan itu. Jangan tertipu dengan air mata yang mereka teteskan ya. Jangan tertipu dengan penampilan mereka ya. Namun lihatlah apakah dia di atas sunnah Rasulullah atau tidak. Waqad ibtiliya katsir ta'if minal muslimin ya, dan banyak kelompok dari kaum muslimin yang mengikuti ini ya, minal rubbaniyah al-mubtada'ah bima Allahu bihi alim, mengikuti melakukan kerahiban yang Allah telah mengetahui keadaan mereka ya. Diceritakan wali fulan tinggal di gunung fulan, dia sampai tua tidak punya istri, tidak punya anak, beribadah pada Allah saja ya. Ahli ibadah fulan tinggal di daerah ini, daerah itu, tidak menikah, tidak punya anak, dibanggakan oleh mereka, padahal ini bukan sesuatu yang dibanggakan ya. Imam Ahmad mengatakan, kalau istriku meninggal, maka malam harinya saya akan menikah lagi, karena saya tidak mau meninggal dalam keadaan tidak beristri, meninggal dalam keadaan tidak ya berada di atas sunnahnya Rasulullah SAW yang menikah ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Kahfi ayat ke-21, qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjidan. Berkata orang-orang yang menguasai urusan mereka, para pemimpin dan pembesarnya, lanattakhidanna 'alaihim masjidan. Kita akan buat di gua Ashabul Kahfi ini masjidan, satu masjid. Ya, membuat masjid di tempat di mana mereka yang dahulu ditidurkan selama 309 tahun. Fakana dhalun balil maghdub alaihim yabnuna al-masajid ala kuburil anbiya was shalihin. Maka lihatlah sebagian dari umat ini ya, orang-orang yang tersesat ya, bahkan di antara mereka ada yang dimukai karena dia tahu ini dilarang ya. Yabnuna al-masajid, mereka membangun masjid-masjid ala kuburil anbiya was shalihin, di atas kubur para nabi dan orang-orang saleh. Dimulai dari ikhtilaf, boleh tidak baca Al-Quran di kuburan. Ya sudahlah, biarkan ikhtilaf ini. Ya, akhirnya mereka butuh tempat duduk. Ya. Dibuatlah apa? Tempat duduk. Nah, kadang-kadang kehujanan karena ini proyek baca Quran ini. Ya, kadang-kadang bisa 7 hari. Ya, berturut-turut. Nah, maka dibuatlah atap. Ya. Nah, mereka kadang-kadang batal wudunya. Nah, kalau gitu dibuatlah tempat apa? Tempat wudu. Nah, cuma atap, lantai, tempat wudu. Nah, kadang-kadang hujan tampias, angin, dibuatlah dinding. Nah, lalu manusia datang dan memperlakukan tempat itu sebagai apa? Masjid. Di kuburan. Di kuburan. Waqadna Rasulullah SAW ummatahu an dzalik. Padahal Rasulullah telah melarang umatnya dari itu. Fi ghairi mautin. Ya, banyak kesempatan, dalam banyak kesempatan, hatta fi waqti mufaraqatihi dunya, sampai di saat-saat genting beliau hendak meninggalkan dunia, beliau sempatkan untuk melarang umatnya membangun masjid di atas kuburan. Ini berarti perkara yang sangat amat penting, sampai di saat-saat yang beliau ya mengalami apa? Sakarat, ya, beliau masih sempatkan untuk melarang ini. Ya. Ini perkara yang sangat besar, perkara yang akan banyak terjadi kepadanya orang-orang yang hidup setelah beliau wafat. Ya.
Ini yang diceritakan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 21 bukan pujian, bukan pujian. Menjadikan masjid di atas kuburan itu bukan perkara yang dilakukan oleh ulama, namun dilakukan oleh alladzina ghalabu ala amrihim, para pemimpin, orang-orang yang menguasai urusan mereka. Ya, tsumma inna hadza faqtul yabi katsirun min hadhil ummah. Kemudian perkara ini telah terjadi banyak pada umat ini. Ya. Di antara mereka ada yang maghdub karena sudah tahu dalilnya, namun tidak berkuasa menghadapi umatnya. Gak enak menghadapi umatnya. Gimana lagi Ustaz? Kita pengen keadaan masyarakat begini. Ini maghdub mengkhianati ilmu dan amanah. Karena seorang yang telah diberikan padanya amanah ilmu dan ada kemungkaran di sekitarnya, ucapkan kebenaran, ingkari kemungkaran itu, walaupun Anda terancam ditinggalkan oleh jamaah, bermasalah. Barang siapa ditinggalkan oleh jamaah karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak akan mengecewakannya. Jangan takut. Ya. Ingkari kemungkaran, ucapkan kebenaran yang Anda ketahui. Ya. Dengan ini akan terus hidup ilmu di tengah-tengah umat. Sebagian mereka juga takut dimusuhi oleh kiai-kiai atau ustaz-ustaz yang lainnya. Kalau kiai-kiai yang lain, ustaz-ustaz yang lain diam lalu saya bicara, nanti saya di bahasa kita ditahdir ya. Nanti saya ditahdir sama kiai-kiai yang lain. Ya. Saya gak enak, istri saya dulu dicarikan sama kiai itu. Dulu pekerjaan saya dicarikan sama ustaz itu. Kalau saya ingkari ini, bisa berapa ya? Bisa masalah banyak. Sehingga mereka menyembunyikan kebenaran. Ya, karena itulah ahlul dunia dan ahlul akhirah kelihatan di sini. Siapa yang al-haq itu lebih dia cintai daripada hartanya, dirinya, keluarganya. Ya, jangan takut kehilangan harta kita, karena harta ini ujian. Harta itu apa? Antum punya sepatu ujian, dia menyibukkan antum, harus disemir, harus ditaruh di tempat yang gak kotor. Antum punya motor ujian itu, harus dirawat, harus ganti oli, harus servis, harus dicuci. Itu ujian, itu kesibukan-kesibukan yang akan menghalangi antum dari aktivitas ibadah. Antum punya mobil, ujian lagi buat antum. Ya, antum harus menyiapkan waktu, uang, tenaga, merawat, memikirkan. Semakin banyak harta, semakin banyak apa? Ujian. Semakin banyak yang dipikirkan dari memikirkan hartanya itu. Ini gimana? Rumah itu gimana? Bocor enggak? Ini gimana? Ya, yang tidak semua orang mampu melewati ujian-ujian ini untuk terus istiqomah di atas ibadah. Ya, maka ambil dari dunia ini seperlunya, kemudian berlalulah menuju ridha Allah Subhanahu. Dia mau tinggalkan, wah, harga minum lagi, pulang lagi, minum lagi lebih banyak lagi. Mau pergi, pikir, wah, lebih banyak mau nyubur sekalian, nyubur madu, berpesta pora di tengah madu itu, lalu gak capek dia ingin keluar, tapi tangannya, kakinya, badannya lengket, kan? Akhirnya dia binasa. Itu banyak manusia seperti itu. Ya, coba dunia, oh enak, dunia pun indah dan manis. Pengen lebih banyak lagi. Puaskan diri dengan dunia itu. Lalu saat dia sadar dia harus melepaskan diri dari dunia, bersiap-siap untuk beribadah, dia sudah tidak bisa
lepas lagi, hatinya sudah lengket dengan dunia. Rencananya dulu kalau pensiun, setiap hari saya mau sholat jamaah, lima waktu di mana? Di masjid. Rencananya. Nah sekarang ini saya cari uang dulu yang banyak, sebanyak-banyaknya. Nanti ibadah kalau pas sudah pensiun. Nah ternyata pensiun malah lebih sibuk lagi. Pikirannya sibuk. Harus bikin usaha ini, usaha itu. Ya. Dan tidak ada kesempatan. Itu manusia di ini. Ya. Summa inna dhalina tajidu amata dinihim innama yakumu bil aswatil muqtaribah waswaril jamilah. Kemudian orang-orang sesat yang dari umat ini ada yang tersesat. Kesesatan yang tidak sampai mengeluarkan mereka dari Islam. Ya. Engkau temui kebanyakan agama mereka hanya berkisar masalah suara yang indah, ya, penampilan yang indah. Fala yahtamuna bi amri dinihim bi aktsar min talqinil aswat. Tidaklah mereka perhatikan agama mereka daripada memperbagus-bagus suara. Tiap hari ya sibuk dengan qiraah Quran. Bagus qiraah Quran itu. Tapi dia berhenti di situ, tiap hari mau pelajari lagu ini, lagu itu, lagu ini, lagu itu, lidahnya di sini, di situ. Ya. Qiraah ini, qiraah itu. Tiap hari perhatikan itu terus tanpa perhatikan isi Al-Qur'an yang dia baca. Ya, bagaimana gurah di sini, gurah di sana ya. Oh, lihat kori di sini, kori di sana. Sibuk dengan itu terus tanpa mempelajari dan memahami apa sih yang dia baca selama ini. Ya. Semata jitu qad tuliyat hadhil ummah min ittikhadhi sima'il muqtarib bi sima'il qasaid. Kau lihat juga banyak dari umat ini yang telah terjatuh kepada ya, kesesatan berupa dia mendengarkan qasidah-qasidah. Jadi kerjaannya qasidahan terus. Kerjaannya qasidahan terus. Enggak ada taklim, yang ada apa? Nyanyi terus. Agamanya itu nyanyi, petik gitar, bersyair katanya syair-syair Islam, kemudian joget ya. Ya. Agama yang kalau para sahabat ada di hari ini melihat seperti itu, kira-kira apa yang dikatakan para sahabat? Ini agama Nabi siapa? Ya, Nabi dari daerah mana yang agamanya seperti itu? Wa islahil qulub wal ahwal bi, memperhatikan bicara tentang hati, ya, kesedihan, terus bicara-bicara dengan kata-kata yang indah. Ma fihi mudhahatul li ba'dhi halid dhalin, yang di situ mereka seperti orang-orang tersesat dari kaum Nasara. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, "Hadza yantabiqu ala ba'dil anashid allati yaf'aluha sufiyah." Ini ya seperti sebagian nasid-nasid yang dilakukan oleh orang sufi. Ya, rambutnya panjang, ya. Bikin grup apa? Musik sufi. Ya, ya memang dia itu debu bagi apa? Bagi Islam. Dia itu debu bagi Islam. Dia itu mengotori Islam itu. Yang namanya debu itu harus dibersihkan. Nah, harus dibuang. Ya, semoga bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 113, wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'. Orang-orang Yahudi mengatakan orang Nasrani itu tidak ada apa-apanya. Wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai'. Orang-orang Nasara mengatakan orang Yahudi tidak ada apa-apanya. Ya, fa akhbara anna kulla wahidatin minal ummataini tajhadu kullama al-ukhra alaihi. Allah kabarkan
setiap kelompok menentang apa yang ada di atasnya kelompok yang lain. Orang Yahudi mengatakan orang Nasrani tidak ada apa-apanya, tidak ada kebenarannya sama sekali. Orang Nasrani mengatakan orang Yahudi tidak ada kebenarannya sama sekali. Kemudian beliau mengatakan, Ibnu Taimiyah mengatakan, wa tatajidu katsiran minal mutafaqihah. Engkau akan dapatkan banyak dari orang yang menisbatkan diri kepada fikih, yang disebut ulama, ya. Idza ra'a al-mutasawwif wal muta'abbid la yarahum syai'an wa la yurduhum illa juhala dullala. Jika melihat orang-orang sufi ahli ibadah, mutasawwif ahli ibadah, mereka tidak melihat sesuatu, ya, enggak ada apa-apanya. Wa la yurduhum illa juhalan dullala. Mereka orang juhal, orang jahil dan sesat. Wa la ya'taqidu fi tariqihi min al-ilmi wal huda syai'an. Mereka tidak meyakini bahwa di jalan orang-orang itu ada ilmu dan petunjuk sama sekali. Ini orang yang tidak adil, tidak munsif, tidak objektif. Ini orang-orang jahil, justru mereka ini yang jahil. Ini orang-orang model begini, subjektif begini, kalau diterangkan permasalahan fikih atau permasalahan agama, dia tidak perhatikan. Dia perhatikannya kita gabungnya sama kelompok mana ini. Jadi intinya Ustaz, kita ini gabung sama kelompok mana ini. Dia tidak perhatikan masalahnya bagaimana, firman Allah apa, sabda Rasulullah bagaimana, terus permasalahannya yang benar apa. Yang dipikirkan kita gabung dengan yang mana. Ya, ini orang-orang yang tidak punya insaf, keadilan, ya, dalam perkara ini. Wa tara katsiran minal mutasawwif al mutafakkir la yara syari'ata wal ilma syai'an. Kalian juga orang-orang yang mereka tidak melihat syariah, ilmu agama dan para ulamanya bahwa mereka memiliki nilai. Tidak. Yang mereka mengatakan apa? Jangan belajar ilmu agama, bikin keras hati. Bikin keras hati. Isinya debat dulu. Pendapat ulama ini dibantah, pendapat ulama itu dibantah, pendapat itu. Keras hati. Jangan belajar agama, jangan belajar teknik. Lebih baik kita menasehati, bacakan puisi, nyanyikan puisi-puisi itu, ya, di tempat yang sejuk, biar nanti kita lembut. Ilmu agama itu membuat keras hati dan membuat kita terputus dari Allah. Semalaman penuh memikirkan ikhtilaf, tidak sholat malam. Kata ahli ibadah, ini kerugian yang nyata. Kata ahli ilmu, ini apa? Ibadah lebih afdal daripada ibadah 200 tahun. Ya. Lihat. Bal yara al-mutamassik biha munqati'an anillah. Orang-orang itu mengatakan bahwa ahli ilmu syariah ini terputus dari Allah, wa annahu laysa inda ahliha mimma yanfa'u Allah. Ya, orang itu tidak memiliki sesuatu yang akan bermanfaat di sisi Allah. Saling menyalahkan. Yang ahli ilmu mengatakan ahli ibadah itu tidak ada apa-apanya, yang ahli ibadah mengatakan ahli ilmu tidak ada apa-apanya. Ahli ilmu mengatakan ahli ibadah itu kelompok itu tidak ada benarnya sama sekali. Yang ahli ibadah mengatakan ahli ilmu itu, ulama itu tidak ada benarnya sama sekali. Wa inna masawab, kata Ibnu Taimiyah, yang benar adalah annama jaa bil kitab wa sunnah min hadza wa hadza haq. Apa yang sesuai dengan kitab dan sunnah dari kelompok ini dan kelompok itu benar. Dalam masalah ini kelompok itu benar karena sesuai dengan kitab dan sunnah. Dalam masalah ini kelompok itu benar karena sesuai dengan kitab dan sunnah. Makanya orang-orang objektif ini biasanya jauh dari jamaah. Maksudnya jamaah organisasi, hizbiyah, jauh dari hizbiyah. Karena dia ini dianggap gak konsisten. Antum kalau sudah bela kita, bela dong semua yang kita lakukan. Antum kalau sudah gak bela dia, jangan antum bela dia, semuanya jangan dibela. Sehingga orang-orang yang objektif dan ilmiah ini rata-rata jauh dari hizbiyah dan ya sebagian mereka tidak punya jamaah. Tapi Rasulullah SAW katakan, ya,
I'tazil tilkal firaq kullaha wa in mitta wa anta ta'udhu ala asli syajarah. Tinggalkan semua kelompok-kelompok itu. Ya. Walaupun kau mati dalam keadaan menggigit akar pohon, karena miskin, nggak bisa makan enak, makanya akar pohon. Akar pohon kalau singkong enak tidak ya? Menggigit walaupun kalian harus makan singkong bahasanya kita, nggak bisa beli beras. Tapi karena dia objektif, kalau dia nggak objektif, mau subjektif, dia cepat naik di kelompok itu, cepat naik levelnya. Tak. Dia lobby, nulis yang mendukung, lobby, ceramah yang mendukung, lobby lagi, ceramah yang mendukung lagi, cepat naik gitu levelnya. Tapi tidak, dia tidak mau mengkhianati kebenaran yang dia ketahui. Ya. Makanya kata Ibnu Taimiyah di sini yang benar adalah apa yang sesuai kitab dan sunnah, walaupun dari kelompok itu benar, tetap katakan benar. Qulil haqqu walau kana murran, ucapkan kebenaran itu walaupun pahit rasanya. Ya, walaupun kita nanti yang disebut salah apa? Jangan ngeyel. Jangan apa? Ngeyel. Sudah jelas omongannya salah, dikasih tahu nggak mau. Tinggal terima saja, ganti saja, sudah selesai. Ucapan itu diganti, selesai urusan. Ya, kecuali kalau dia memang benar, dia bisa menjelaskan kepada mereka dengan cara yang baik. Tapi kalau dia sudah jelas-jelasan salah, sudah tinggalkan salah. Malu dong Ustaz, malu. Kita salah kelihatan sama orang banyak, malu. Akan lebih malu lagi kalau antum terus-terusan apa? Salah. Makanya saya pernah ketemu imam satu masjid, ya dia kalau baca selalu liulil albab. Salah apa benar? Salah. Yang betul liulil albab. Walaupun ada wawu tapi dia tidak dimatkan. Dia pendek, liulil albab. Dia salah ini berbulan-bulan. Saya tanya sama orang kok imamnya begitu. Ya kita nggak enak mau benernya. Ya akhirnya saya ketemu imam itu, saya bilang, Pak, sebenarnya saya mau malu bilang ini Pak. Tapi kalau saya nggak bilang nanti Bapak malu. Setiap orang datang ke sini tahu Bapak salah, mereka bilang di belakang, nanti Bapak malu. Ya, yang benar itu bukan liulil albab, tapi liulil albab. Oh iya, memang itu ada di tajwid. Ini ada betul. Nanti kalau saya nggak membetulkan ini, Bapak diketawain orang di belakang, malah lebih malu lagi. Perlu malu kan? Ya. Wa ma khalafa al-kitab wa sunnah min hadza wa hadza batil. Dan apa yang menyelisih kitab dan sunnah dari kelompok ini dan kelompok itu adalah batil. Di mana saja kebatilan sebut batil, di mana saja kebenaran sebut benar. Ya, di mana saja kebenaran sebut benar. Ini yang dulu membuat gengsi orang-orang apa? Yahudi dari mengambil kebenaran yang ada pada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Malu dong itu. Ya, apalagi pembesar-pembesar Quraisy malu, anak muda baru mulai. Ya. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Ibnu Taimiyah, wa hadza alladhi qala Syekhul Islam rahimahullah wal haq. Apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam di sini adalah benar, wa huwa an naqbala al-haqqa min ayyi ta'ifah. Kita harus menerima kebenaran dari kelompok mana saja. Sawa'un kana minal mutasawwifah aw al-mutafaqqihat wa ulama syariah. Apakah dia dari kaum tasawuf atau ulama syariah ini? Kalau dia mengucapkan kebenaran, terima. Amma alla naqbala min haula'i syai'an wa naqulu kullu fi'luhum khata'un falaysa bisahih. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, adapun kita mengatakan kita enggak akan terima dari kelompok itu, pokoknya itu salah semua, enggak ada benarnya, enggak ada baiknya. Itu enggak ada baiknya. Salah semuanya. Kelompok itu salah semua. Tidak mengambil kebenaran yang ada pada mereka. Fahada falaysa bisahih, ini tidak benar kata saya.
tidak adil. Ya, tapi justru sebagian orang sekarang kalau mendengar pernyataan seperti ini mengatakan ini syubhat. Ini apa? Syubhat. Adil atau insaf itu adalah syubhat. Ahli bid'ah sudah tidak ada benarnya sama sekali. Ahli bid'ah gak ada benarnya sama sekali, kata mereka. Padahal ada benarnya yang mereka sesuai dengan kitab dan sunnah. Karena itulah mereka masih disebut ahli bid'ah, bukan disebut orang kafir. Karena masih ada kecocokannya dengan Alkitab dan sunnah, dan penyimpangannya tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Ya. Wal Imam Ahmad rahimahullah, kata Syekh rahimahullah, Imam Ahmad kana yajlisu ila ba'dil mutasawwifah liyulayyin qalbahu. Imam Ahmad dulu duduk di sebagian majelis orang mutasawwif untuk melembutkan hatinya. Yani inda min talyinil qulub wal uzur in anid dunya ma laysa inda ghairihi. Jadi mereka itu ya memiliki kelembutan hati dan memiliki nasihat tentang zuhud, tentang dunia itu yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Ya. Fala hada wala hada. Ya, maka janganlah engkau mengingkari seluruh yang ada di satu kelompok. Jangan kau pula membenarkan semua yang ada di kelompok itu. Hulu dalam membenarkan dan menyalahkan berlebihan. Ya. Khudil haqqa min ayyi insanin kan. Kata Syekh Utsaimin, ambillah kebenaran dari manusia siapa saja dia. Sawa'un minal mutasawwif awil mutafaqqih aw ghairi dzalik, sama saja dari apakah dari orang sufi atau dari ahli fikih syariah atau selain itu. Wa musyabahatu haula'i lil yahudi wan nasara anna ulama syariah la yaruna mutasawwifa syai'an. Ya, kemiripan orang-orang ini kepada Yahudi adalah orang Yahudi dan Nasara. Ahli syariah ini tidak menganggap orang-orang sufi itu punya kebenaran sedikit pun. Wa ulai mutasawwif la yaruna ulama syariah syai'an. Dan ahli ibadah itu tidak menganggap ulama syariah punya kebenaran sedikit pun. Ini menerima kebenaran demikian dari siapa saja. Wa mata'allu ala aidihim rubama yuridu. Adapun menjadi murid mereka maka jangan. Menjadi murid mereka maka jangan. Menjadi jamaah mereka maka jangan. Kenapa? Rubama yurihim, karena akan menipu mereka. Kalau kita ikut dia terus, berarti dia semuanya dianggap kita membenarkan semua yang dia lakukan. Wa yajaluhum yastamiruna ala ma hum alaihi, menjadikan mereka terus-menerus di atas keadaan mereka itu. Wa yaqulu ghairahum aidan, dan menipu selain mereka. Yaquluna fulan yajlis inda fulan, yang akan mengatakan fulan itu juga ngajinya sama fulan itu. Kita terima kebenarannya, namun jangan jadi muridnya. Ya. Sebagian ahli bid'ah, ya kalau bicara benar kita katakan benar, tapi jangan jadi murid. Jangan jadi orang yang selalu mengikuti kemana saja dia ada. Ya, tapi kalau benar ucapkan itu benar. Wa yatalaqan fulan, dia talaqi dari fulan itu. Wa ma qabulul haqq faqbalul haqq min ayyi insan. Adapun menerima kebenaran, terimalah kebenaran itu dari siapa saja. Hatta minal Yahudi wa Nasrani, sampai dari orang Yahudi dan Nasrani, kalau ada sisi benarnya katakan benar. Ini orang di Jerman makan di restoran sedikit-sedikit dan dihabiskan sampai apa? Bersih, ya. Atau orang Indonesia makan banyak terus gak habis. Begitu mau bayar besar sekali. Kenapa besarnya? Denda. Denda apa? Denda karena tidak menghabiskan makanan. Loh, ini kan sudah saya beli. Ya, terserah saya mau dihabisin gak dihabisin, itu duit saya. Maka dijawab, duitnya duit kamu. Namun sumber daya alam ini bukan cuma milik kamu, milik semua orang. Ini benar gak orang Kristen ini yang makan sampai habis begini? Ya, peraturan mereka yang seperti ini betul nggak?
Betul, ini sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan beliau memerintah untuk menghabiskan karena tidak tahu di mana barokah itu. Jangan kita kemudian mengatakan orang Kristen itu gak ada benarnya sama sekali, semuanya sama. Jangan sebut kebaikannya, itu gak ada nilainya. Nah, ini tidak demikian. Seorang Muslim itu objek Muslim. Ini benar. Kenapa benar? Sesuai dengan hadis Nabi SAW. Ini benar karena sesuai dengan ajaran Islam, walaupun dari mereka, dan mereka yang bukan Muslim. Namun beberapa ajaran Islam mereka praktekkan. Bukan berasal dari iman, namun berasal dari pikiran yang telah memutuskan bahwa itu memang baik. Maka akui benar-benar, karena sesuai dengan kitab dan sunnah dalam hal ini. Maka jangan dulu dia benar-benarnya saja, tapi jangan semua kemudian kebablasan mengatakan saya ke timur, saya ke barat, saya temukan Islam tanpa muslimin. Saya ke timur, saya temukan orang Islam tanpa Islam. Wah, ini kebablasan. Saya temukan Islam tanpa muslimin, betul mungkin ada ajaran Islam, tapi orangnya bukan orang Islam. Tapi kalau saya ke timur temukan orang Islam tanpa Islam, ini berarti apa? Takfir, mengkafirkan secara luas, dan ini berbahaya. Kata saya Ibnu Utsaimin di ta'liq di sini, di kitab saya ada ta'liqnya. Ya, faqbalil haqq min ayyi insanin kana hatta min al-yahudi wan nasrani hatta min asy-syaitan. Sampai walaupun kebenaran itu dari syaitan, terima. Hatta minal musyrikin, sampai dari orang-orang syirik. Kalau yang dia katakan itu benar, ya benar. Ini orang-orang Jepang ini mendidik anak-anak SD-nya sopan-sopan, teratur. Benar nggak? Benar, dalam hal ini saja benar. Namun sebagian orang itu otaknya sudah membeku apa? Membeku atau meleleh. Jadi gak bisa melihat kebenaran dari kelompok yang lain sama sekali, gak bisa. Pokoknya salah aja semua. Kalau sudah benci, gak ada benar. Dia melakukan apa aja salah. Ini salah, jalan salah, diam salah, ngomong salah. Ya, gak ngomong salah, disalahin semuanya. Itu orang kalau sudah benci begitu. Ya, itu berlebihan. Ya, ini yang bilang bukan Anda ya. Saya Muhammad bin Saleh. Kalau mau tahlil beliau aja. Jangan tidak ada, Anda cuma baca saja. Ya, sama untuk bareng baca. Ibnu Taimiyah rahimahullah kemudian mengatakan, wa ma musyabahatu Faris wa Rum, adapun menyerupai Yahudi dan Nasrani, adapun menyerupai orang Persia dan orang Roma, faqad dakhala bi hadhihi ummah min al-athar ummiyah, telah masuk pada umat ini dari peninggalan Roma, qaulan wa amalan, ucapan dan perbuatan mereka, wal athar al-farisiyah, dan peninggalan Persia, qaulan wa amalan, ucapan dan perbuatan mereka yang ditulis dalam sejarah, ma khafa bihi ala mu'minin alimin bidinil Islam wa bima hadatsa fi, yang tentu telah diketahui oleh orang mukmin yang berilmu dengan dinul Islam dan berilmu tentang apa yang terjadi. Ini bagus, ini ucapan Ibnu Taimiyah. Ya, hal ini akan disadari oleh orang mukmin yang punya, orang Islam yang punya 3 sifat. Sifat pertama iman, kedua ilmu tentang syariat, kemudian ilmu tentang apa yang terjadi. Jadi orang yang punya iman, ilmu tentang syariat, kemudian ilmu tentang fikul waqi, apa yang terjadi. Harus tahu juga apa yang terjadi. Ya. Ditanya, ISIS gimana tadi? Oh, kan pernah terjadi tahun 98.
ISIS yang di Irak, oh anak Irak itu ISIS. Beda lagi. 98 itu krisis apa? Moneter ya. Itu orang tidak tahu wakil, nggak tahu. Dan orang begini berbahaya, murid-muridnya gampang tertipu oleh orang Khawarij itu. Ya, justru ilmu syariah itu untuk menimbang apa yang terjadi ini, mana yang benar dan mana yang salah. Ya. Syekh Utsaimin rahimahullah membahas ini. Beliau mengatakan di takrib di sini di kitab saya, "Dzakara annahu la khafa'a 'ala man istama'a fihi hadhihi sifat." Tidak samar ini bagi orang yang memiliki tiga sifat. Mukmin, alim bidinil Islam, alim bima hadath. Faman lam yatahaqqaq al-iman fi qalbihi, barang siapa tidak punya iman, fa innahu la ya'rifu ma alladhi dakhala 'ala al-islam min al-hawadits wal ahdath wa ghairiha. Orang yang tidak punya iman tidak bisa membedakan ini ajaran Islam atau bukan. Ya, dulu orang nikah semua nggak pakai jilbab dulu. Ini ada kiai ustaz besar, ya syekh besar di dulu menikah fotonya istrinya nggak pakai apa? Nggak pakai jilbab. Nah, ini ada ulama besar istrinya kemana-mana pakai kerudung biasa saja, kelihatan rambutnya, lehernya. Kalau orang tidak punya ilmu tentang syariat, dia akan menjawab itu ulama itu begitu. Dia tidak tahu bahwa ini adalah pengaruh dari orang-orang kufar, bukan dari Islam. Bukan dari Islam. Yang pertama dia harus punya iman. Wa man lam ya'rif dinal Islam aidan la ya'rif ma dakhala fihi wa laysa minhu. Ya. Tidak tahu dia apa yang dimasukkan ke dalam kaum muslimin ini yang sebenarnya bukan berasal dari Islam. Wa man la ya'rif ma dakhala fihi mimma laysa minhu fa huwa aidan la ya'rif. Ya. Yadunnu anna kulla syai'in huwa Islam. Dia mengira semua yang ada di orang Islam yaitu ajaran Islam, padahal tidak. Cium jidat itu ya ke Arab dan orang cium jidat ya. Begitu pulang ketemu mertuanya langsung cium jidatnya, langsung tendang ya. Itu karena itu kebiasaan di sana, kebiasaan di sini. Kalau di sana cium jidat, di sini cium tangan. Cium tangan kan udah Ustaz, cium jidat malah kepalanya gitu. Lebih parah lagi, kepalanya gitu. Rukuk ke kita, kepalanya dirukukkan ini. Itu uruf. Di sana cium jidat, sini cium tangan. Ini uruf. Bukan berarti sunnah ini cium jidat ini. Tidak supaya dilakukan orang Arab itu apa? Sunnah. Yang saya pernah buka puasa di luar Jawa sana, buka puasa. Saya makan dua tangan, karena tangan kiri bantu, tangan kanan makan dua. Karena makan pakai tangan langsung. Udah bilang, lulusan IAIN udah, Ustaz, makan dua tangan itu sunnah Ustaz. Tidak sama sekali. Belum sudah sama sekali ya. Maka tangan kiri apa bantu saja. Tidak semua yang dilakukan oleh ulama orang Arab atau di masyarakat Islam itu berarti ajaran Islam, tidak. Yang ketemu orang Arab cipika-cipikinya begitu ya, dahsyat ya, cipika-cipika dahsyat. Syekh Muhammad Jabir Zainu nulis ya sama Imam Muhammadiyah, satu judulnya Al-Mu'anaqah tidak disunahkan. Yang sunahkannya itu berpelukan, salaman kemudian berangkulan. Ya, dibedakan. Ya, tidak semua yang dilakukan sana itu berarti apa? Sunnah. Itu ada yang uruf, kebiasaan orang sana. Ya. Sehingga dia harus tahu dinul Islam, sehingga tahu apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, apa yang
menjadi kebiasaan setempat apa yang dimasukkan oleh orang kafir kepada kaum muslimin. Kata Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah, "I'rif nafsak fa asbab salama min hadhil ahdath." Ada 3. Ketahuilah dirimu, kenalilah dirimu dan ketahuilah bahwasanya sebab keselamatan dari seluruh yang menimpa kaum muslimin itu 3. Yang pertama iman, yang kedua al-ilmu bidinillah, ilmu tentang agama Allah, yang ketiga al-ilmu bima hadas, ilmu tentang apa yang terjadi, yaitu fikul waqi'. Tahu apa yang terjadi. Jangan nggak mau tahu. Makanya berita itu perlu, berita yang berkaitan dengan kaum muslimin perlu. Jangan nggak tahu. Kaum muslimin diserang dari dulu di Palestina, di banyak negeri ya, di Bosnia. Jangan jadi orang yang tidak tahu sama sekali atau nggak mau tahu. Orang Palestina, orang Gaza dulu pakainya apa? Ketapel. Keluarkan hadis. Rasulullah SAW melarang dari ketapel karena dia tidak membunuh. Dia hanya apa? Membuat buta mata saja. Ya, ini ada sahabat bertemu dengan orang yang bermain ketapel, kemudian disampaikan hadis Nabi larangan main ketapel. Dia nggak mau, maka sahabat ini mengatakan, aku tidak mau bertemu dengan engkau sampai hari kiamat karena engkau melanggar hadis Nabi SAW. Saya tidak mau membantu orang-orang di Gaza itu sampai hari kiamat karena mereka menyelisihi hadis Nabi. Padahal mereka kenapa pakai ketapel itu? Karena tidak ada yang lain. Karena tidak ada yang lainnya. Kalau ada yang lainnya tentu mereka tidak pakai itu. Ini tahu tentang din, tidak tahu tentang wakil, tentang kenyataan keadaan yang di sana. Alhamdulillah sekarang sudah bagus ya. Kaum muslimin di sana sudah memiliki persenjataan, ya. Dan apa? Kaum muslimin yang di sini sudah memiliki kepedulian, apa yang terjadi pada saudara. Wa innamal ghardu an nubayyina daruratal abdi wa fa'atahu ila hidayati shiratal mustaqim. Inilah tujuan dari buku ini. Ini menjelaskan bahwa seorang hamba itu sungguh membutuhkan petunjuk menuju jalan yang lurus. Karena Islam itu shiratal mustaqim di antara Yahudi dan Nasrani. Tapi di dalam Islam sendiri ada maghdub, ada dhalin lagi. Dan ada shiratal mustaqim lagi di tengah. Pertengah. Jalan yang lurus, jalan yang tengah. Ya. Makanya ketahui dalil iman, ketahui dalil ya, ilmu tabyiul Islam, kemudian ilmu tentang wakil. Ada orang Arab ya, mereka manggil kita, ya Allah, teriak-teriak ya, gedor-gedor apa? Meja. Tanya, Mas bukan? Itu mereka bukan marah, mereka bukan apa? Bukan marah, memang begitu biasa. Ya, mereka apa? Tidak ada senyumnya. Itu bukan lagi cemberut, lagi marah, bukan. Memang biasa begitu. Ya, jangan kemudian kita menjadi seperti itu. Nah, saya lihat Syekh begini, ya itu adatnya mereka. Ya, karena di sana begitu tidak menyinggung, tidak. Tapi kalau di sini tidak. Sampai orang akhirnya nulis di mobilnya, Islam ramah bukan Islam marah. Kita cinta Islam ramah bukan Islam marah. Ya, karena keras begitu menurut kita marah. Kalau di Arab mereka bukan marah, begitu biasa saja. Ya. Sumayna siratal mustaqim wa huwa umurun batinah fil qalbi. Kemudian siratal
Hanya tahu siratul mustaqim, tapi tahu juga siratul jahim. Kita harus tahu siratul mustaqim, jalan yang lurus, tahu juga siratul jahim, jalan-jalan menuju neraka. Tahu yang benar harus tahu yang salah juga. Kalau tahu yang benar saja mudah tertipu dengan jalan-jalan kesesatan. Ya, makanya ketahui al-haq dan ketahui batil. Mengetahui batil bukan untuk mengikutinya, tapi untuk menghindarinya. Makanya saya ya beberapa kali tertipu karena nggak tahu acara-acara bid'ah. Dari kecil saya nggak pernah ada yasinan, tahlilan, nggak tahu. Begitu ada acara itu, saya nggak tahu ada kembang-kembang, ya. Saya nggak tahu dan nggak tahu apa urut-urutannya pun nggak tahu. Ya. Ya, makanya kita harus tahu juga apa sih yang mereka lakukan. Ya, apa yang dia kerjakan di acara itu, supaya kita apa? Bisa menghindarinya dan bisa menjelaskannya. Oh ya, ini kesyirikan, kalau ini kebid'ahan, ini bid'ah yang haram, ini bid'ah yang makruh. Ya. Baik, tahu al-haq dan al-batil. Cuma ini siratal mustaqim wa umurun batinah bil qalbi. Siratal mustaqim tidak cuma apa yang di zahir, ada juga apa yang di hati. Minal i'tiqadat, ya. Keyakinan-keyakinan, wa iradat dan keinginan-keinginan. Keyakinan siratal mustaqim, ya, kita di antara orang Rafidhah yang mengkafirkan yang menuhankan siapa? Ali, dengan orang Khawarij yang mengkafirkan Ali. Ya kan? Orang Rafidhah bilang Ali itu Allah. Buktinya Ali berucap sesuatu kemudian Allah menurunkan sama, berarti sebenarnya Allahnya itu Ali. Padahal gak cuma Ali, ucapan Fir'aun juga ada di Quran, ucapan Fir'aun. Bukan berarti Allah mengikuti Fir'aun, tidak. Lihat orang Rafidhah yang menuhankan Ali dengan orang Khawarij yang mengkafirkan Ali. Ali kafir, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ali tidak mau membunuh Utsman, maka dia kafir. Nah, kita tidak. Kita berada di tengah-tengah siratal mustaqim. Ya. Kita menerima ilmu ilmu fisika, kimia, tapi kita juga tidak meyakini itu berjalan sendiri. Tidak. Dia berjalan tetap di bawah qudrah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu obat ini bermanfaat, bisa menyembuhkan, bisa mengobati. Tapi benar-benar dia menyembuhkan atau tidak itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Rafidhah mengatakan orang ahli sunnah ini dungu, orang-orang dungu. Dia mengatakan tidak bisa memberi manfaat dan mudarat kecuali Allah. Padahal obat bermanfaat. Saya mukul kamu, saya memberi mudarat kepada kamu. Padahal yang dimaksud oleh ahli sunnah wa ma hum bidarrina bihi min syai'in illa biidznillah. Tidaklah sesuatu itu memberi mudarat kecuali dengan izin Allah. Siapa yang memberikan dia daya dan upaya kekuatan itu? Allah. Kemudian siapa yang mengizinkan daya dan upayanya itu terjadi kemudian menghasilkan akibat? Allah. Allah. Ya, ini siratal mustaqim. Tapi tidak juga kita menolak meneliti obat-obatan itu, tidak. Diteliti juga. Kita berobat, tapi kita juga tidak meninggalkan berdoa kepada Allah Subhanahu. Ini orang-orang Syiah ini mengatakan apa? Kalau yang memberi manfaat mudarat itu Allah, pasir pun bisa menyembuhkan. Khomeini itu mengatakan begitu ya. Pasir pun bisa menyembuhkan. Dan dia mengatakan meminta kepada batu, kepada kayu, kepada berhala itu
tauhid. Karena berhala, kayu dan batu itu tidak memberikan manfaat menurut akal kita. Tapi kalau Allah berkehendak Dia memberikan manfaat, bisa memberi manfaat. Saat kita meyakini sesuatu yang oleh akal kita tidak diyakini memberi manfaat, tapi kita meyakini kalau Allah berkehendak bisa, maka kita bertauhid. Jadi kata dia meminta kepada berhala adalah tauhid. Tauhid. Minta kepada berhala adalah tauhid. Karena apa? Meyakini Allah mampu menjadikan yang tidak bermanfaat ini bermanfaat. Ini kalau ketemu Rasulullah diapain? Diapain kalau ketemu Umar bin Khattab ya? Ini tidak bermanfaat batu ini. Tapi karena kita meyakini Allah itu bisa menjadikan kita bermanfaat, jadi bermanfaat, maka kita minta pada batu ini. Nah, ini kalau ketemu Abu Jahal bergabung, Abu Lahab bergabung. Ya, jadi dalam Islam, dalam i'tiqadat itu ada shiratal mustaqim. Dalam keyakinan ada jalan yang lurus. Makanya Rasulullah memberikan jalan yang terang. Ma'ana alaihil yauma washabi. Apa yang aku di atasnya dan para sahabat. Selesai. Ya, jalan yang sangat terang. Siangnya, malamnya seperti siang. Kalau orang mengikuti dalil begitu, tambah ikut dalil tambah yakin, tambah ikut dalil tambah. Kalau untuk pikiran tambah kacau, tambah jauh, tambah ruwet, tambah jauh, tambah gelap. Akhirnya siangnya seperti malam. Dia memang bukan muslim tapi bukan kafir. Ada orang Nasrani yang bukan kafir. Ini ya kesesatan. Ini shiratal mustaqim min i'tiqadat, dalam keyakinan-keyakinan. Wa ghairi dzalik, dan selain itu. Dan shiratal mustaqim ada juga dalam umur dhahirah, perkara yang nampak, min aqwal, dari ucapan atau af'al atau perbuatan. Qad takunu ibadat wa qad yakunu aidan adat, itu amal libas. Ya, baik ucapan perbuatan dalam ibadat ataupun dalam adat. Ya, dalam makanan dan pakaian. Jadi pakaian dan makanan itu adat. Adat. Wa nikah wal maskan, dalam nikah dan dalam urusan rumah. Ya, wal istima wal iftiraq, dalam berkumpul dan berpisah, wa safar wal iqamah, dalam safar dan dalam keadaan mukim, wa rukuk wa ghairi dzalik, dalam berkendara dan selain itu ada shiratal mustaqim. Ada shiratal mustaqim. Wa hadhihi al-umur, ya, ya, selesai rahimahullah taala, ya itu enggak usah ya, sama seperti di atas. Wa hadhihi umur al-batinah wa dhahirah bainahuma irtibat wa munasabah. Antara perkara yang zahir dan yang batin itu ada keterkaitan. Fa inna ma yaqumu bil qalbi minasyuhuri wal hali yujibu umuran dhahirah. Apa yang ada di hati dari perasaan dan keadaan itu akan ada di kenyataan. Jadi apa yang ada di hati itu akan keluar di keadaan lahir seseorang. Wa ma yaqumu bi dhahir min sairil amal yujibu lil qalbi syuuran wa ahwalan. Apa yang ada di zahir juga mempengaruhi keadaan hati, baik perasaannya atau keadaannya. Makanya kalau khusyuk hati tentu akan khusyuk apa? Badan. Makanya kita sholat disunahkan melihat tempat apa? Sujud, khusyuk. Ya, termasuk bab adab dan ini sunnah. Jangan sholat, ya, ada orang lewat dilihat di. Ada orang gitu, dokter lagi, ya di Timur Tengah. Ya sholat, ada orang lewat sambil dia baca, dia di.
Suruh kita lihat tempat apa? Sujud. Ini keterkaitan zahir dan batin, dan kita merasakan ini. Antum ketika pakai baju tentara sama pakai baju gamis gitu, perasaannya beda. Beda. Pakai baju training ya, rasanya beda lagi. Sama pakai baju jas misalnya, rasanya beda. Ya, makanya jangan sholat pakai piyama, pakai baju tidur, atau sholat pakai baju olahraga. Ya, akan mempengaruhi. Waqad ba'atha Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil hikmah allati hiya sunnatuhu. Dan Allah Ta'ala telah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan hikmah. Dan ini adalah sunnah. Syekh Utsaimin rahimahullah Ta'ala mengatakan, karena itulah kita ingat sabda Nabi SAW, dan ini hadis riwayat Abu Dawud, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia termasuk mereka. Ada hakikat, ini benar. Anta law labista misalan masal libasi bulan, misal libasi bulan, kalau kau memakai baju seperti baju bulan, ala tafsur anna qalbaka yamilu ilaih, tidakkah kau merasa hatimu mirip cenderung kepadanya? Hati-hati ya, jangan coba-coba pakai sandal cewek. Jangan karena malam-malam pakai di kamar pakai rok ya, coba pakai rok ya. Jangan, bahaya. Itu mempengaruhi apa? Demikian juga anak-anak kita. Ya, dari kecil ini sandal cowok, sandal cewek, ini baju cowok, baju cewek, beda. Jangan disamakan. Bahkan kalau piring ada ya gambarnya, gambar bunga-bunga cewek, ya cowok beda lagi. Jangan dibiasakan ya. Ada orang kafir, teman juga orang kafir ya. Yang laki-laki jadi perempuan, yang perempuan jadi laki-laki, nikah kemudian punya anak, yang hamil bapaknya ya, padahal di kacau sekali ya. Wa kadzalika alladhi yatashabbahu bil kufar labudda yakuna liqalbihi mailun ilaihim. Demikian orang yang tashabbuh dengan kufar pasti hatinya akan cenderung kepada mereka. Karena itulah Rasulullah SAW menegaskan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum akan bergabung dengan mereka. Walam yaqul yakadu an yakuna minhum. Namun Rasulullah lebih tegas lagi mengatakan fahuwa minhum, dia termasuk dari mereka. Ya, minhum fima hasal bi tashabbuh qat'an. Ya, dia termasuk mereka dalam perkara yang tashabbuh itu. Itla yufarraq baina muslim wa kafir idza tashabbaha bil libas. Ini dobit dalam tashabbuh. Ukuran dalam tashabbuh apa? Ya, ini ketika tidak bisa dibedakan muslim dan kafir, itu tashabbuh. Tidak bisa dibedakan ini muslim atau kafir, itu tashabbuh. Tidak bisa dibedakan ini laki-laki atau perempuan ya. Sampai dibuat kuis ya, cowok atau cewek. Nah, ini tashabbuh tamam. Sampai orang tidak tahu lagi ini laki-laki atau perempuan, ini muslim atau kafir. Makanya harus membedakan penampilan kita dari penampilan orang-orang kafir. Wa minhum hatta fil batin, di antara mereka bahkan tashabbuhnya sampai merasuk ke batinnya. Lihat awla buddha yang yakuna lil qalbi mailun wa sururun lil mutashabbih bihim. Ya. Au mutashabbih bihim. Karena pasti di hati itu punya kecenderungan dan perasaan menyerupai, dan ini suatu yang makhluk. Ya. Tentu yang dikenal. Wa yasiratu wal minhaj allati syara'ahu lahu. Hikmah adalah sunnah, dan sunnah adalah hikmah. Hikmah itu adalah sunnah, dan sunnah selalu berhikmah. Jadi kalau ada sunnah kok tidak berhikmah, itu bertentangan dengan namanya. Karena hikmah itu adalah sunnah, dan sunnah itu hikmah. Ya.
maghdubi alaihim waladdallin. Termasuk hikmah yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah Allah syariatkan bagi beliau ucapan dan perbuatan yang berbeda dari orang-orang maghdub alaihim dan dhalin, orang Yahudi dan Nasrani. Fa'amara bi mukhalafatihim bil hadi wal dhahir. Disuruh beliau untuk menyelisih mereka dalam urusan zahir, wa illam yadhhar ligathirin minal khalq fi dzalika mafsadah. Walaupun kadang-kadang tidak tampak mafsadahnya. Apa sih bedanya baju ini sama baju itu? Saya pakai baju koko sama baju koboi. Apa sih bedanya? Ya, kadang-kadang tidak tampak, tapi ya sesungguhnya ada pengaruh. Liumur, karena beberapa perkara, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang pertama, anal musyaraka bil hadi dhahir turisu tanassuban wa tasyaqulan bainal mutasyabihain. Ya, sama dalam perkara yang dhahir akan membuat ya saling menyesuaikan. Yaqulu ila muwafaqati ma fil akhlaqi wal a'mal, sehingga akan mencocoki dalam akhlak dan perbuatan. Dulu saya waktu di kampungnya, belum kenal Jakarta, lihat orang berpisah dah gitu. Saya mengingkari benar itu. Kayak orang kafir, dada begitu. Ya, assalamualaikum. Dan di perasaan kita rasanya panas itu. Kalau lihat orang dada gitu, panas hati kita itu. Tapi begitu di kota ini, di Jakarta, orang muslim, orang kafir semuanya dada. Sesuatu yang biasa. Sesuatu yang biasa. Padahal itu adatnya orang kafir. Adat kita assalamualaikum. Di sini biasa. Kayak gitu aja masalah. Itu karena kita di sini. Ya. Ini perkara-perkara yang kadang-kadang tidak terasa. Ya, wahada amrun mahsus, dan ini perkara yang bisa kita lihat bagaimana pengaruh orang-orang kafir di kehidupan kaum muslimin itu. Bainallah bisya ba'al ilmi yajidu min nafsihi naw'in intimam ilaihim. Lihatlah ya, contohnya yang positif. Orang yang memakai bajunya ulama merasakan dirinya seperti bergabung bersama mereka. Antum pakai jubah, pakai koko, pakai baju biasa, pakai jas, rasanya beda. Pakai sarung, pakai jin, beda. Jadi pakai jin nggak selalu syirik ya. Ada juga pakai jinnya nggak syirik, selamat jin ya. Beda lagi perasaan. Wala bisnisya bil jundil muqatilah masalah yajidu min nafsina wa takhalluq bi akhlaqihim. Orang yang pakai baju tentara akan berakhlak seperti mereka. Akan tegap, tegas, jalannya mantap. Ya. Pakai baju hansip juga nanti beri hansip. Sudah enggak ada hansipnya. Sudah dihapus. Wasayasiru tabuhu mutaqatiyan lidzalik, tabiatnya benar mengikuti illa ayyamnahu manik kecuali kalau ada yang menghalang. Ya. Wa minha, di antaranya ya, mafsadah yang ada ketika seorang menyerupai orang kafir, anal mukhalafa bil hadi dhahir tujibu mubayana wa mufaraqatu, ya, tujibu inqita'an mujibatil ghadab wa asbabid dolal. Bahwa bersamaan dalam penampilan menjadikan orang meninggalkan apa yang mestinya dia marah, apa yang mestinya dia marah. Dulu kalau lihat homer itu marah aja. Orang beli homer zaman dulu kan di plastikin, taruhnya belakang gitu ya. Zaman sekarang beli homer bawa botol aqua, dipindah ke aqua. Jadi dikirain itu apa?
minuman aqua atau minuman yang lain. Beda rasanya zaman dulu. Kemudian sekarang khamar itu ada di pinggir-pinggir jalan. Bahkan dibuat minimal yang menyediakan khamar itu di dekat-dekat kampus. Ini anak-anak muda. Ini kemungkaran. Mestinya kita marah atau ada begitu. Artinya kita tidak ridho. Tapi ketika telah lama-lama banyak ya sudah ya. Ini pentingnya nahi munkar. Ya dengan lisan atau tulisan. Ya. Wal intiqa ala ahli huda wa ridwan. Ya semestinya dia menjauhi mereka dan semestinya dia bergabung dengan ahli huda wa ridwan. Wa ta'aqququ ma qata Allah minal muwalah baina jundihil muflihin wa adaihil khasirin. Ya semestinya dia melaksanakan apa yang Allah tetapkan, berwala kepada ahli Islam dan barok dari musuhnya. Namun ini tidak, karena dia tinggal di barat, dia menemukan kebaikan mereka sesuai dengan Islam, kemajuan mereka, yang kemudian apa? Diberi kebaikan dunia oleh mereka, akhirnya apa? Membenarkan sedikit demi sedikit. Akhirnya dia lebih bangga kalau bicara bahasa Inggris daripada bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Ya. Dan demikian juga bahasa itu mempunyai apa? Karakter. Dan membentuk karakter. Wa kullama kana al-qalbu atamu hayatan a'rafu bil Islam alladhi huwal Islam lastu ani mujarrad tawassum bi dhahiran aw batinan bi mujarrad al-i'tiqadat min haitsul jumlah kana ihsasu bima faraqatil yahudi wa nasara batinan wa dhahiran atam. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, setiap kali hati itu lebih hidup, maka dia akan semakin meninggalkan kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani serta karakter mereka dhahiran wa batinan. Dengan apa hati itu lebih hidup? Dengan mengenal Islam yang sebenarnya, bukan Islam yang sekedar kulitnya saja atau batinnya saja, namun seluruhnya. Wa budu an akhlaqihim al-mawjuda fi ba'dil muslimin asyad, dan bertambah sempurna cahaya kehidupan iman di hati seorang, maka dia akan bertambah menjauhi akhlak orang kafir yang ada di sebagian kaum muslimin. Ya. Ya, demikian. Hanya apa? Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan padanya furqan, pembeda. Sudah tidak bisa lagi gabung akrab seperti dulu, nggak bisa. Karena ada kemungkaran-kemungkarannya, dia tidak bisa apa? Nyaman, tidak bisa nyaman. Wa qarraba ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan membuat kalian benci kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Ya, seakan-akan dia dan temannya itu sudah punya dua dunia. Dia punya dunia sendiri, temannya yang dulu akrab itu kini punya dunia sendiri. Yang bahasanya beda, perasaannya berbeda, pikirannya pun berbeda, gayanya berbeda, tujuannya berbeda. Ya, furqan, berbeda. Wa minha anna musyarakatahum fil huda dhahir tujibul ikhtilat al-dhahir hatta yartafi at-tamyiz dhahiran bainal mahdiyyin al-muqtadiyyin wa bainal maghdub alaihim wad-dhalin ila ghairi dzalika min al-asbab al-hukmiyah. Kata Ibnu Taimiyah, juga orang yang menyerupai mereka lama-lama akan mendekat kepada mereka dan bergabung dengan mereka, sehingga tidak lagi dibedakan mana orang yang muslim yang akan mendapatkan ridha Allah, mana yang maghdub dan mana yang dhalim. Ya, kita masuk ke pasar-pasar kaum muslimin, ya, di jalanan, kita nggak bisa membedakan ini muslim atau kafir ini. Ya, karena orang Islamnya gitu. Seperti orang kafir penampilannya sama persis. Ya. Hadza idza lam yakun
dzalikal huda dhahir illa mubahan mahdhan aw tajarrada an musyabahatihim law tajarrada an musyabahatihim fa ma in kana min mujibati kufrihim kana syubah min syuhabil. Ini kalau tasyabuhnya dalam perkara yang mubah, dalam pakaian, ya, bertingkah laku. Tapi kalau tasyabuhnya dalam perkara yang menjadikan mereka kafir, maka ini satu cabang kekafiran. Ya, dan ini berbahaya. Fa muwafaqatuhum fihi muwafaqah fi naw'in anwa'i ma'asihim. Maka mencocoki mereka berarti mencocoki satu cabang dari jenis-jenis kemaksiatan mereka. Fa hadza aslun yang bagi an yatafaqqan lahu. Ini perkara penting yang wajib dipahami. Kata saya Ibnu Taimiyah rahimahullah, jazakallahu khairan. Semoga Allah memberi pahala kepada Ibnu Taimiyah dengan kebaikan atas sahih ini benar. Wanzur wal an fil aswaq. Ya, saya juga mengatakan. Lihat sekarang di pasar-pasar. Yulaqikan nas min ghairi biladina la tumayyiz baina muslim wal kafir. Engkau bertemu dengan orang-orang yang dari luar negeri datang ke negeri kita, tidak bisa dibedakan mana muslim mana kafir. Di mana? Kenapa? Dia ada zai wahid, pakaiannya sama. Fala tumayyiz bainahuma, tidak bisa kau bedakan. Padahal dahulu fi usulil Islam nayyira al-mudhi'ah, di zaman keemasan Islam yang gila gemilang, ahlu dhimmah itu berbeda dari kaum muslimin. Sampai pakaian pun mereka dibedakan. Mereka dulu ya pakai jubah, orang kafir namun dia pakai apa? Tambang di apa? Tali tambang di pinggangnya. Oh, berarti dia ahli dhimmah, berarti orang ahli kitab. Yang dibedakan. Hatta idza kanat al-albisa min khasa'isil muslimin muni'u minha, sampai kalau baju atau pakaian itu termasuk khususan orang Islam, maka jangan pakai itu. Ini orang kafir di gereja pakai apa? Pakai koko, pakai peci. Yang perempuan pakai jilbab. Mestinya ini dilarang. Karena ini khususan kaum muslimin. Dan bagus lagi mereka dilarang menggunakan kata Allah. Ya, sebagaimana di mana? Di Malaysia kalau tidak salah sudah dilarang menggunakan kata Allah. Karena itu Tuhannya orang Islam. Ya. Hatta fil arqibah la budda ayatamayyizu anhum walakin Allahul musta'an. Sampai kendaraan zaman dahulu dibedakan, pakaian kendaraan dibedakan. Namun pada hari ini Allahul musta'an, ya, kita hanya berusaha menyelamatkan diri dan keluarga kita dan kemudian mengajukan keadaan ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira cukup ya. Kesempatan kali ini kita lanjutkan beberapa halaman dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Semoga ini menjadikan bagi kita terang di dalam menjalani kehidupan di dunia ini yang senantiasa ya dipenuhi dengan apa? Ujian demi ujian. Baik ujian itu ujian syubhat, syahwat, ya, yang menyamar-nyamar setiap hari. Tidak akan selamat kecuali orang-orang yang berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian berharap dan meminta hanya kepadanya untuk diselamatkan dari mudillatul bidah, ujian-ujian yang menyesatkan dan membinasakan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada yang ditambahkan? Tidak ya? Tidak ya? Saya kira tidak cukup ya. Kalau bisa ditanyakan di kesempatan yang lain, ya, pada saat-saat yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kehidupan di atas Islam dan istiqamah, dan kematian di atas iman dan husnul khatimah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.